Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ightanam khamsan qabla khamsin, syabaqa qabla hadamika, wa sihhataka qabla saqmika, wa ghinaka qabla fakrika, wa syaghilka qabla syaghilka, wa hayatika qabla mautika. Sejenak dalam menghadapi waktu, berubahnya waktu ke waktu, zaman ke zaman, masa ke masa. Maka dari itu, semua manusia dalam keadaan merugi. Semua makhluk Allah ciptakan yaitu bergelimbang dengan masa. Dan Allah prediksikan bahwa kita tercipta dalam keadaan merugi. Akan tetapi ada Allah janjikan di dalam Al-Quran bahwa kita akan menjadi manusia yang berguna hidup di dunia maupun di akhirat dengan cara menggunakan waktu. Jadi pada kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan ceramah singkat saya yang bertema memanfaatkan waktu dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah yang bunyinya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh dan mereka berwasiat dengan benar dan berwasiat dengan kesabaran. Bila kita cermati ayat tersebut, maka dapat kita simpulkan yang bahwa pada dasarnya semua manusia dalam keadaan merugi. Maksud merugi di sini maksudnya ialah sengsara hidup di dunia maupun di akhirat. Tahukah kalian apa penyebabnya sengsara hidup dunia maupun akhirat? Penyebabnya ialah dikarenakan mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Sehari semalam lebih kurang 24 jam habis mereka gunakan untuk mencari rezeki dan kesenangan dunia. Akan tetapi mereka lupa kepada Allah Sang Penciptanya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, bila pada umumnya semua manusia dalam keadaan merugi, maka siapakah manusia yang tidak merugi? Jawabannya sesuai dengan firman Allah yang bunyinya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh dan mereka berwasiat dengan benar dan berwasiat dengan kesabaran. Bila kita cermati ayat tersebut, maka intisarinya ialah orang-orang yang tidak merugi yaitu memiliki 4 karakter. Yang pertama, hatinya selalu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dan anggota tubuhnya selalu beribadah kepada Allah seperti sembahyang, berpuasa, membayar zakat dan membantu fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya. Dan golongan yang kedua yaitu orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Mengerjakan amal saleh artinya di dalam hidupnya mereka memiliki akhlak yang baik dan tutur kata dan tingkah lakunya mendatangkan kesujukan dan bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Dan karakter yang ketiga
yaitu orang-orang yang berwasiat dengan benar. Di dalam hidupnya mereka saling menasihati bahwa prinsip yang mesti dipakai adalah menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran serta keadilan. Dan karakter yang keempat yaitu mereka orang-orang yang berwasiat dengan kesabaran. Betapapun beratnya masalah dan betapa pahitnya masalah yang dihadapinya, akan tetapi mereka tetap sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan tersebut. Seperti dalam hadis mengatakan, iqtanam khamsan qabla khamsin, syabaka qabla hadamika, wasihataka qabla sakmika, wa ghinaka qabla syaghilik, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syaghilka, wa hayatika qabla mautika. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum sakitmu, waktu kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu, waktu hidupmu sebelum matimu. Sebagaimana yang kita dengar-dengar, kemarin adalah masa lalu yang tidak bisa kita ulangi lagi, dan besok adalah masa depan yang belum tentu kita miliki. Dan sesuatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan sekarang, jangan tunda sampai besok, karena belum tentu nafas ini masih menjadi milik kita dalam hitungan 1 menit kemudian. Dan salah satu cara menggunakan waktu dengan benar adalah jangan terlalu menyesali dan melamuni sesuatu yang telah terjadi. Cukup jadikan ia sebagai pengalaman agar tidak terjatuh di masa depan. Karena pengalaman adalah guru terbaik dalam sepanjang perjalanan. Dan Imam Ghazali pun pernah mengatakan bahwa waktu ada hal yang paling berharga dalam kehidupan. Sekali kita menyanyikannya, maka tidak dapat kita dapatkan lagi. Yang berlalu tetaplah berlalu, maka dari itu mari kita pergunakan waktu dengan baik. Tahukah kalian siapakah manusia yang paling merugi di yaumil mahsyar? Yaitu orang-orang yang banyak tidur. Mengapa demikian? Karena mereka hidup akan tetapi serasanya mati. Waktunya terlewat dengan sia-sia hanya dalam buai mimpi. Akan tetapi alangkah beruntungnya bagi orang sedikit tidur. Ketika malam ia hiasi dengan kalam Allah, dan ketika siang ia sibuk mencari keridhaan Allah Subhanallah. Seperti orang-orang pun mengatakan, the time is money, waktu adalah uang. Begitu berharganya uang, juga begitu sama halnya begitu berharganya waktu yang kita miliki. Ingat, manusia yang telah meninggal saja memohon kepada Allah agar dihidupkan lagi ke dunia ini. Akan tetapi itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi, kita yang masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah, mari kita pergunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan terlalu sibuk dengan kesibukan duniawi ini. Karena dunia ini adalah sementara, yang kekal abadi adalah akhirat. Jadi, kesimpulan pada pencerahan singkat saya pada hari yang berbahagia ini, jangan pergunakan waktumu untuk kelalaian, akan tetapi pergunakan waktumu untuk beribadah kepada Allah agar kita selamat baik hidup dunia maupun akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berat ya aku.